karena saya tuh ngerasa kayak banyak teman-teman yang ya udahlah kerja aja ini aja gitu buka bisnis aja gitu, tapi ya sebenarnya mereka tidak paham untuk apa common sense-nya di dunia kerja itu seperti apa. Kalau kita mau jadi bos kan kita harus bisa mengayomi karyawan ya, harus bisa mengayomi staff gitu. Tapi kalau misalnya kita di tempat sebelumnya kita kerjanya hanya kalau misalnya kerja tidak betah tapi belajar selama dia misalnya kayak oke sama probation aja deh selesaiin tapi dia benar-benar belajar itu lain cerita gitu ya. Tapi kalau misalnya dia cuma kayak aduh nggak cocok cabut deh, kalau nggak ada cabut deh, itu kan berarti mereka tidak mempelajari ya apa tidak mempelajari pekerjaannya gitu loh. Ya nggak sih? Atau ini hanya Betul. POV saya aja? Gimana? Kak Anasnya milenial nih. Atau Kak Tri pengen menanggapi? Oke, Kak Agnes dulu aja nggak apa-apa. Oh, aku. Tadi kalau dibilang milenial ya, kalau yang milenial itu nggak cocok pindah kerja itu benar kan sesuai dengan tadi saya bilang agak-agak kutu loncat karena saya juga begitu awal-awal kerja saya pernah kerja 3 hari keluar, baru kerja 1,5 hari keluar, baru kerja 2 minggu keluar. Itu awal-awal gitu loh. Jadi sampai orang tua tuh nanya, jadi kamu maunya apa sih, kerjanya apa gitu? Dia bilang aku nggak tahu, aku nggak merasa nyaman gitu loh. Maksudnya bukan masalah gajinya, tapi memang benar-benar bukan masalah salary gitu ya. Karena bahkan ada yang memberikan, saya pernah kerja di law firm juga ya, maksudnya nggak tahan juga gitu loh. Jadi apa namanya, it's not about money gitu. Terus di mana di perusahaan equity gitu ya, yang maksudnya yang investment company itu juga nggak tahan juga gitu loh, nggak nyampe sebulan gitu ya. Jadi ternyata lebih memang milenial tuh tadi benar banget dia tuh pengen mencari makna di pekerjaannya gitu loh. Jadi pekerjaannya tuh yang meaningful gitu. It's okay, mungkin nggak gede-gede amat, tapi eh, kita bisa contribute yang lebih berimpact tadi ya, berdampak itu tuh bener banget gitu loh. Seperti itu, seperti Kak Tata malam ini gitu ya. Gitu. Benar Kak Anas, saya juga kerja 3 bulan cabut, 3 bulan cabut itu. Aku rekor saya pernah 1 hari doang, bener besok kan udah pamit. Rekor Berarti saya cuma tujuh mundurnya nggak hari. pakai WA kan? Oh enggak, pakai surat, datengin Pak, mohon maaf, kayaknya saya nggak cocok, gitu. Sampai itunya HRD-nya juga bingung, kenapa gitu kan. Ya, ya itulah, begitulah. Oh, beda ya dengan Gen X ya. Kalau kita tuh loyal ya. Jadi saya Ya, lulus kan, terus diterima di konsultasi psikologi itu 4 tahun. Terus teman saya bilang, lu kelamaan lu, sampai digituin. Karena ada teman bilang, lu kelamaan, baru saya sadar. Iya ya, mending saya pindah ya. Terus saya pamit ke atasan saya kan. Beliau nggak ngasih izin. Terus, kamu boleh keluar kalau udah ngelatih orang yang bisa ganti tugasmu. Ya udah, akhirnya harus saya cari pengganti saya ngelatih pengganti saya. Akhirnya 2 orang yang gantiin tugas saya, satu sebagai marketing karena kita kan konsultasi psikologi, satu lagi admin. Coba berarti kan selama ini gue ngerjain tugas 2 orang. Iya. Loh. Tuh aku baru sadar, iya gue udah 4 tahun terus ternyata kerjaan Iya. 2 orang nih sebenarnya. Tapi saya Gaji nggak gue nggak nyesel. 2 orang. Iya, saya cuma 1 orang. Tapi saya nggak nyesel, justru saya merasa, ah yang penting saya dapat ilmunya gitu kan. Jadi begitu pindah ke PT Skypack, Worldwide Company, saya udah mateng, karena udah biasa kan di penderitaan sebelumnya. Oh, iya. Gitu. Dan di Skypack juga saya lama, 4 tahun. Mulai dari staf admin, HRD gitu ya, dan merangkap training jadi training officer, mulai ngajar-ngajar. Terus malah bos saya, training manager, ngizinin saya keluar kalau kamu dapat posisi bagus, kalau enggak kamu stay di sini. Sampai sebegitunya gitu loh. Jadi akhirnya lihat di koran Kompas dulu kan, lamaran lewat Kompas ya, saya baca dibutuhkan training manager gitu. Wih, baru saya diizinkan keluar, boleh kamu ke sana. Masuk deh ke PT Dankos ya, farmasi di Kalbe Group. Nah, itulah mulai saya sebagai manajer sampai seterusnya gitu. Itu sharing ya, betapa Tapi loyal menurut kami saya ya. Tapi menurut saya kalau misalnya bisa bilang kayak kamu boleh keluar kalau kamu menemukan pekerjaan baru, itu leader yang sangat-sangat bagus sih. Maksudnya itu mereka itu ya nggak penahan gitu. Tapi kalau misalnya kamu bisa dapat lebih bagus ya silahkan. Tapi kalau enggak stay di sini gitu. tapi bener loh, ini pengalaman saya. Jadi waktu awal, jadi saya kalau bilang waktu awal-awal kerja tuh tidak memasukkan di dalam CV saya karena bagi saya itu jelek-jelekin CV lah ya, gitu ya. Betul.
Jadi saya malu juga gitu. Nah itu tadi maksud saya kalau tadi ya pindah kerja tadi. Jadi sehingga yang menjadi tantangan saya adalah ketika saya udah menemukan pekerjaan yang oke, saya ini bermakna banget. Maka saya akan di situ tuh bisa lama sekali. Makanya bahkan bisa udah keluar, balik lagi ke perusahaan itu gitu loh. Balik lagi dan diterima gitu. Maksudnya emang dia udah bilang, kamu kalau nggak tahan di sana, kamu balik lagi ya gitu. Dia udah bilang. Terus kemudian ketika saya pindah pindah lagi gitu ya untuk memang benar-benar untuk mengembangkan diri itu bisa lama gitu. Jadi saya benar-benar apa namanya apa ya menahan diri untuk bisa bagaimana menikmati menikmati sehingga bisa ya ada yang bisa sampai 13 tahun gitu. Itu saya juga pikir, "Ih, bisa juga ya ternyata ya." Iya, iya, Itu. Jadi memang memang itu mungkin kalau bagi saya mungkin sesuatu yang bisa kita bagi juga kepada Gen Z gitu ya, bahwa mereka kan potensinya banyak ya, mereka tuh memang bisa dibilang banyak hal-hal yang lebih ke futuristik yang mungkin kita juga belum belum eh, bisa catch up, mereka bisa catch up duluan. Nah, iya. mungkin di tadi ya masalah etos kerja, terus masalah juga tadi ya lebih ke ketangguhan, resilience-nya, bagaimana kita bisa, bagaimana mereka bisa tadi ya dengan ditantang itu kan akhirnya mereka bisa bisa punya daya tahan, daya juang gitu loh di satu hal yang apa namanya mereka bisa punya values yang akhirnya berkesinambungan gitu yang values yang abadi itu bisa mereka akhirnya bisa mereka dapat juga. Nah, itu sih sebenarnya. Iya, 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 iya. Oke, nah tadi kan kita sudah ngebahas tentang cara kita gimana ya menjembatani antara antar generasi ini. Nah, sekarang nih Kak, aku ada kepikiran sesuatu. Yang tadi kan ada resign lewat WhatsApp nih. Nah, sekarang itu ada hal yang sudah menjadi masalah yang cukup besar, yaitu lowongan pekerjaan. Katanya itu banyak orang yang ngeluh itu kayak cari kerja susah, tapi ketika dipanggil interview itu nggak muncul gitu loh. Nah, gimana nih kakak-kakak ini pernah nggak ngalamin hal seperti itu? Misalnya nih udah kirim CV bagus, kita panggil segala macam, terus kayak kan ada yang bilang nih cari pekerjaan susah, tapi pas dipanggil interview dari 9 yang muncul 7 gitu kan, dari 7 yang keterima 5, yang datang 3 gitu kan, yang keterima 3 yang keterima 3 di training, terus yang muncul 2, tiba-tiba besoknya satu resign, tinggal satu gitu. Nah, gimana kira-kira kakak-kakak ini melihat hal itu, apakah valid atau memang cuma rumor saja gitu? Saya pernah ngalamin, orangnya udah diterima. Hmm. Kalau di pabrik itu sehari sebelumnya kita kirimin seragam. Nanti Hmm. pada waktu hari pertama masuk, dia udah pakai seragam. Itu sehari sebelumnya juga, sore-sore, itu kembalikan seragamnya. Dia bilang, maaf saya nggak jadi. Lalu dia pindah di tempat lain. Padahal sudah tercatat semua masuk ke database dan sebagainya. Nggak jadi loh. Udah diterima bener-bener. Lalu dia waktu itu diterima di perusahaan kurir terbesar di Indonesia. Ya, saya kecewa sekali. Kita kan sudah mengalami proses-proses gitu. Pernah Hmm. terjadi itu. Ya, karena datanya sudah masuk segala macam. Maksudnya kayak kita itu kalau nggak di posisi HR kita nggak tahu sebenarnya kayak seberapa deep ya. Maksudnya kayak data kita udah masuk ke sampai ke berapa, ada apa aja yang sudah disiapkan gitu. Mungkin kan Betul, karena betul. mereka nggak tahu gitu. Hmm. Eh, Ya, tapi apa boleh buat? Kita mau bilang apalah. Dalam hal ini, eh, perusahaan nggak akan bisa menuntut apa-apa. Nggak ada, nggak ada apa ya, obligasi apa-apa buat buat mereka untuk bagaimana orang memang nggak mau kerja di tempat itu ya sudah gitu. Dulu sebagai HR saya gitu ya sudahlah nggak apa-apa lah. Kecewa ya kecewa tapi ya apa boleh buat. Mungkin Kak Agnes pernah ngalamin juga itu. karena ketahuan nih. Wah, iya banget itu. Persis banget seperti yang Kak Arnold bilang itu. Jadi udah dikasih seragam, bahkan udah masuk kerja 2 hari, udah pakai seragam, terus tiba-tiba sorenya dikembaliin seragamnya. Bilang, dia alasannya begini nih, alasannya gini, Bu, mohon maaf, sepertinya ini bukan passion saya. Nah, dia bilang gitu. Kan baru berapa Dia bilang, hari ya.
dalam 2 hari itu saya bilang, waduh, ini kita mau diskusi passion, kayak bisa 2 hari 2 malam sama kamu nih, itu lagi gitu kan. Tapi saya lihat memang balik lagi ya itu tadi gitu loh. Jadi ada yang kayak gitu sama persis seperti itu, kita udah siapin udah semuanya, bahkan ada yang udah masuk apa udah kita daftarin BPJS kan, kalau di Iya, iya. administrasi kayak gitu ya, BPJS TK-nya udah masuk, BPJS kesehatannya udah masuk, semuanya segala macam. Jadi ketika itu dia cancel nggak jadi, itu prosesnya nggak gampang kan, karena kita mesti wait dulu, tunggu dulu, Ya, bahkan ada ya udah tunggu tagihannya dulu baru nanti di cancel gitu betul. kan. Nah, itu hal-hal yang kadang ya itu nggak dipahami ya buat mereka gitu. Jadi makanya apa namanya untuk ketika ketika kita biasanya interview itu memang ya proses rekrutmen, proses interview itu memang biasanya benar-benar di di apa kita bisa lihat lah. Oke, ini serius, ini nggak serius gitu. Jadi memang kalau kayak Kak Arnold, kayak Kak Kria gitu ya, udah udah ratusan ribuan mungkin ya menginterview kandidat gitu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu 1 jam gitu ya, cukup ngobrol 5 menit gitu aja kita udah mungkin sudah bisa dapet sense-nya nih. Oke, nih oke, oh ini nggak oke, itu udah bisa karena sudah terlatih gitu ya, udah Terbiasa. Ya. bisa gitu. Nah, jadi memang itu yang biasanya akhirnya kita pakai layer ya untuk di rekrutmen gitu. Jadi misalnya oke, di layer screening kasih di layer staff HRD, staff rekrutmen dulu. Nanti di layer kedua di screening lagi, di interview, tapi di level supervisor, lalu di level usernya, di level mana, baru terakhirnya kan baru kita bilang, oke, nah ini kita baru ketemu aja, baru ketemu grooming aja, maksudnya ketemu groomingnya, cara dia selamat pagi, antusiasme, jadi kita udah bisa ngebaca gitu ya. Oke, karena kan kita biasanya sebelum interview kita baca dulu CV-nya ya, kita profiling dulu kan orangnya dari situ, mana yang mau kita gali. Nah itu mungkin juga tadi ya salah satu cara kita biar kita nggak eh, bokek juga gitu, udah daftarin, udah pesenin seragam, udah apa, tentunya cancel misalnya gitu. Biasanya itu mereka diterima di tempat lain, tapi waktunya belum pasti. Ah, udahlah daripada nanti belum pasti dia masuk yang sini dulu. Begitu sana ada kabar, ya kayak seperti anak SMA ngelamar di perguruan tinggi, dia pengennya UGAMA, tapi pengumumannya belum keluar, ya udah masuk dulu ke sini yang Universitas Gurem dulu. Ternyata di gamanya diterima begitu. Ya sudah, apa boleh buat, itu kan demi kemajuan mereka. Katri ada nggak? Kalau saya sih pengalaman mereka menolak tuh atau mereka menerima cuma sesaat sih belum ya. Karena biasanya kita kan yang udah memfilter mereka gitu ya. Jadi kan rasionya 1:3 atau 1:5. Kalau seleksi metrep ya 1:5. Ujung-ujung akhirnya dapetnya gitu ya. Bahkan pernah saya interview by phone itu juga udah bisa kita nilai sehingga saya bisa mereject dia gitu. Dan DM saya juga setuju. Oke, Ciri saya setuju kamu reject ini gitu. Nah itu proses rekrutmen ya menyeleksi mereka. Nah terus biasanya kalau mereka sudah confirm diterima selama ini so far ya kita lihat aja di masa probation. Nah itu masa-masa kritis kita untuk menentukan mau dilanjut atau tidak calon karyawan ini. Lebih ke situ sih kalau pengalaman saya. Jadi saya juga surprise mendengar pengalaman dari boomers kita ya Kak Arnold gitu ya. Dan ternyata Kak Agnes juga mengalami gitu. Tapi itu nggak terjadi pada apa saya selama ini. Thank you kakak-kakak sharingnya. Saya jadi tahu. Oh ada ya. Oke, thank you kakak semua untuk sharingnya. Nah, terakhir nih sebelum kita membahas dengan Gen Z-nya langsung nih ya, kalau misalnya ada Gen Z yang datang hari ini, aku pengen tanya tentang kesalahan fatal apa sih yang Gen Z lakukan di tempat kerja. Jadi menurut point of view kakak-kakak masing-masing, selain tadi resign via WhatsApp gitu kan. Nah, kesalahan fatal apa sih yang pernah mereka lakuin supaya mereka juga tahu, oh ternyata menurut boomer, menurut Gen Z, menurut milenial itu fatal untuk mereka, dan menurut mereka itu mungkin it's just a small things gitu kan. Tapi menurut kakak-kakak ini ya itu kesalahan gitu. Apa tuh kira-kira? Apa ya? Ya misalnya WhatsApp resign ya WhatsApp itu udah salah ya. Sebenarnya kita harus ngikutin prosedurnya gitu.
pernah nggak ngalamin hal yang lain gitu, yang fatal juga? Ya kebanyakan sih masalah-masalah IP oh, tadi itu kan fatal ya, maksudnya kayak selain itu apakah pernah mengalami hal seperti itu lagi? ada Hmm. sih yang tidak bisa kerjasama. Jadi Hmm. tapi dia pinter sekali. Jadi Hmm. nggak bisa bekerja dengan yang lain gitu. Terutama saya waktu itu pengalaman, saya pernah jadi HRD di 3 perusahaan IT ya. Itu ada orang-orang agensi yang nggak bisa kerjasama karena dia memang pinter. Jadi Hmm. merasa kalau berdua, bertiga malah mengganggu kecepatan pekerjaannya dia itu aja. Padahal ada tugas lain kan selain dia sendiri, dia harus mendidik yang lain juga, harus menularkan ilmunya gitu. Tapi ada beberapa yang merasa nanti kalau saya kasih tahu dia, posisi saya terancam begitu. Ada Hmm. yang seperti itu. Pernah. Oke, thank you, Kano. Kano ke Katri pernah? Kayaknya perusahaannya Katri ini sangat adem-adem saja, tidak Ya, pernah. dikasih. Ya, ya, kesalahan fatal Gen Z itu kalau dia mengatakan akan, padahal tuh udah dilakukan. Nah, itu yang paling nyebelin. Tanpa Seperti apa tuh? sepengetahuan atasan gitu ya. Jadi dia berpendapat lebih baik mengatakan maaf gitu ya daripada apa tuh ada tuh filosofi mereka. Eh, Janji kosong gitu. jadi jadi karena kan mereka takut tidak disetujui oleh atasan, jadi malah melakukan sebelum persetujuan gitu. Jadi lebih baik minta Oke. maaf daripada nanti ditunda Lebih baik kerjanya. minta maaf daripada minta izin Ah gitu. iya betul betul. Nah, itu betul kata. Karena kalau minta izin pasti ditolak. Nah itu yang pernah saya alami. Waduh, kalau udah kayak gini kan gitu. Udah, akhirnya ya komunikasi aja. Jadi kalau kamu melakukan lagi, ibu nggak akan berikan ampun ya. Kali ini masih ada Hmm. toleransi. Nah itu balik lagi komunikasi sih. Terus saya juga tanya, kenapa kamu takut izin gitu loh? Mengapa lebih mengentengkan, minta maaf aja deh daripada Hmm. minta izin nanti berbelit-belit gitu. Padahal yang dimaksud di berbelit-belit itu kan memang udah proseduralnya gitu loh. Tapi bagi Gen Z, berbelit-belit amat sih gitu. Itu Hmm. kesalahan yang pernah dialami. Tapi kembali lagi ya ada komunikasi aja gitu. Dan solusinya bagaimana kalau dia memang tidak bisa berubah, ya biasanya ya ada tahapan kita mutasi dulu ya gitu. Mungkin ada yang lebih tidak tidak terlalu membahayakan dalam dalam satu proses organisasi gitu. Itu sih yang kita lakukan ya. Atau HRD lain. Biasanya kan kita strategi mutasi bisa promosi itu bagus ya gitu. Tapi kadang kalau memang ia tidak bisa kerjasama dalam satu tim, mutasi itu Hmm. adalah solusi lain ya gitu ya. Oh, iya. Supaya Itu menjadi lebih baik lagi. dipromosingkirkan namanya. Ya, dari dirinya lebih baik. Dipromosingkirkan. So, Oke. Oke. Ya. Ya, anak zaman sekarang tuh seperti itu ya. Lebih baik minta maaf daripada minta Minta ini. izin dong. Jangan ya Gen Z ya. Sila Kak minta izin dulu. Maksudnya kayak mungkin itu budaya kita ya, terlalu takut untuk menyuarakan apa yang ada dalam pikirannya kita. Sebenarnya kan kalau misalnya ketika mereka minta izin, mereka punya kalau misalnya punya alasan yang valid dan kuat kan mereka sebenarnya bisa fight for it gitu loh. Kayak Bu itu kalau misalnya kita Ya. ngelakuin ini itu bakalan begini loh, nanti gini. Tapi nggak tahu sih mungkin budaya kita tuh terlalu takut disalahin ya. Kalau misalnya kayak tuh kan udah dibilang nggak bisa gitu kalian gitu kali ya. Betul. Oke, Kak Agnes bagaimana? Pernah ada pengalaman apa nggak sih yang kayak kesalahan fatalnya Gen Z kalau di kantor?